Tentang data, nama dataset yang kita ambil yaitu aritmia, sumber datanya itu dari UC Machine Learning Repository, deskripsinya yaitu data mengenai penyakit gangguan detak jantung yang tidak teratur. Jumlah sampelnya ada 452, fiturnya ada 279, dan kelasnya ada 16. Pre-processing data. Pre-processing data adalah strategi dan teknik yang saling berkaitan untuk membuat data lebih mudah untuk digunakan pada pengolahan data. Berikut adalah pre-processing data. Yang pertama yaitu menambahkan header pada data. Setelah menambahkan header pada data, kita load dataset dengan header yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya, kita meminimalkan kelas klasifikasi dari yang sebelumnya 16 kelas menjadi 3 kelas, yaitu kelas sehat, sakit, dan tidak diketahui. Lalu, mengganti nilai NaN dengan nilai media. Selanjutnya, menghapus kolom yang tidak relevan, yaitu kolom yang memiliki nilai yang sama untuk semua instance. Selanjutnya yaitu mengganti nilai yang berada pada outlier menjadi nilai mean pada setiap kolom. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Trisula Darmawan. Selanjutnya terkait K-nearest network atau kita bisa singkat dengan KNN. KNN adalah metode pembelajaran mesin yang termasuk dalam kelompok supervised learning. Metode ini bekerja dengan cara mencari tetangga terdekat dari suatu data baru berdasarkan jaraknya. Dalam konteks klasifikasi, KNN akan mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas label dari tetangga terdekatnya. Sedangkan dalam konteks regresi, KNN akan memprediksi nilai berdasarkan nilai rata-rata dari tetangga terdekat. Kemudian untuk implementasinya, yang pertama kita perlu memfolding data, yaitu membagi data. Di sini kita ngebagi datanya menjadi 3, fold 1, fold 2, fold 3. Sebelum data folding, kita shuffle dulu datanya, kemudian kita melakukan data folding. Bisa dilanjut. Di sini selanjutnya kita melakukan normalisasi data. Di situ ada depth normalization data dan sebagainya. Kemudian kita akan membuat variabel X. Variabel X di sini adalah data yang tidak termasuk kelasnya. Kemudian ada variabel Y, yaitu variabel yang akan kita jadikan target. Di sini yang kita jadikan target adalah kolom kelasnya. Jadi Y itu diisikan dengan kolom kelasnya. Ini adalah visualisasi data sebelum dinormalisasi. Kemudian ini selanjutnya ini adalah kondisi data setelah dinormalisasi. Kemudian untuk KNN modelnya, yang pertama kita perlu function untuk menghitung jarak antara dua titik. Di sini parameternya X1 dan X2. Fungsinya kita namain Euclidean. Kemudian kita akan mentraining model KNN dengan function KNN. Di sini kita perlu 4 parameter. Pertama itu X-train, kemudian Y-train, kemudian X-test. Kemudian kita juga perlu nilai K. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Yang pertama kita akan menghitung akurasinya menggunakan function ACC atau ACC. Di sini kita perlu dua variabel, dua parameter, Y prediction, kemudian Y true atau Y yang sesungguhnya. Kemudian evaluasi dari data fold tersebut kita evaluate dengan function evaluate. Di sini perlu 2 variabel. Pertama fold atau data yang sudah di fold, kemudian ada K.
Di sini kita bisa lihat nilai akurasi, presisi, recall, dan F1-nya. Di sini kita pakai K sama dengan 5. Kemudian akurasi, kemudian datanya default menjadi 3 tadi, dan kita lakukan pengambilan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1-nya. Bisa kita lihat hasilnya, akurasinya itu 0,64 atau 64%, kemudian micro precision-nya 65%, micro recall-nya itu 64%, kemudian micro F1 score-nya itu 59%. Kemudian untuk selanjutnya terkait naive Bayes bakal dipresentasikan oleh teman saya Versa Putra. Oke, baik. Selanjutnya untuk dasar teori dari naive Bayes. Naive Bayes sendiri adalah metode pembelajaran mesin yang berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa atribut-atribut di dalam data adalah independen secara kondisional. Metode ini juga termasuk ke dalam kelompok supervised learning sama seperti KNN yang sudah dijelaskan sebelumnya dan umumnya digunakan untuk masalah klasifikasi. Berikut adalah contoh implementasi dari naive Bayes. Setelah datasetnya kita pre-processing, kita melakukan normalisasi pada data tersebut. Selanjutnya ke bawah data yang sudah dinormalisasi kita tampilkan seperti itu, data yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya kita pisahkan data dari kelasnya, yaitu X itu dataset yang sudah dibuang kelasnya, dan Y itu dataset dari kelasnya yang akan kita prediksi nantinya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan library dari sklearn. Di sini kita menggunakan fungsi train test split. Fungsi ini berguna untuk memisahkan data training, data test dari dua dataset X dan Y. Di sini kita masukkan test size-nya 0,5, artinya 0,25, maaf. 0,25 artinya 0,25 dari banyaknya data sebelumnya, dan random state-nya itu 40. Selanjutnya kita buat objek classifier menggunakan multinomial NB, artinya ini kita menggunakan naive Bayes dengan multi kelas, karena kita sebelumnya memiliki 3 kelas ya. Terus selanjutnya kita train objek classifier-nya dengan memanggil classifier fit, xtrain, dan ytrain. Selanjutnya kita buat prediksi dengan memanggil classifier.predict dengan datasetnya yaitu xtest. Lalu kita tampilkan hasil dari prediksinya, yaitu array dari kelas-kelas yang sudah diprediksi. Lalu terakhir kita hitung akurasinya, kita dapat yaitu 70%. Kemudian untuk conversion matrix-nya bisa dilihat di layar. Untuk conversion matrix-nya selanjutnya nilai akurasi, presisi, recall, dan F1. Untuk nilai akurasinya sendiri itu seperti yang sudah saya bilang tadi 70%. Lalu untuk micro precision-nya 70%, micro recall-nya 70%, micro F1 score-nya 70%. Terus selanjutnya macro precision-nya itu berada pada angka 47%. Macro recall-nya berada pada angka 48%, dan macro F1 score-nya itu 47%. Selanjutnya nilai weighted precision-nya itu 66%, weighted recall-nya 70%, dan terakhir weighted F1 score-nya 67%.
Jadi kesimpulannya pada dua model yang kami bandingkan ini didapatkan bahwa model naive Bayes lebih tinggi untuk mendapatkan nilai akurasi dalam mengklasifikasi datasetnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.